Mungkin kita akan mulai dengan pertanyaan pertama nih, Prof. Iya, Setiap Ramadan selalu diawali dengan penentuan awal bulan. Mungkin kenapa yang jadi pertanyaan adalah kenapa acuannya yakni bulan, bukan matahari nih, Prof. Dan juga kenapa terkait dengan momentum dari awal Ramadan ini itu begitu penting bagi umat Islam gitu, sampai diadakannya oleh Kementerian Agama itu terkait dengan sidang isbat nih, Prof. Mungkin dari Prof Husin eh, berkenan untuk menjawab pertanyaan tersebut. baik ya. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan salam kenal ya buat ini mungkin banyak mahasiswa yang belum kenal dengan saya. Terima kasih banyak sudah diundang untuk hadir di podcast ini. Jadi tadi kalau ditanya kenapa bulan yang dijadikan patokan ya, ya mungkin jawabannya saya tidak tahu ya. Karena itu mungkin itu rahasia Allah yang sudah menetapkan. Cuma mungkin kita bisa mencari apa sih hikmahnya bulan itu dijadikan patokan ya. Ya, jadi kalau dilihat pola gerak bulan ya, bulan itu punya dua apa patokan untuk menentukan bagaimana dia mengorbit mengelilingi bumi ya. Jadi pertama ada periode sinodik dan satu lagi ada periode sebentar ya, karena saya harus buka catatan. Ada periode sinodik dan ada periode sidereal ya. Ada periode sinodik dan periode sidereal. Nah, apa itu periode sinodik? Periode sinodik itu adalah waktu bulan untuk kembali ke penampakan yang pertama yang kita lihat ya. Jadi kalau misalnya diawali dengan penampakan yang kita sebut sebagai hilal, maka sampai kembali ke hilal berikutnya itu disebutnya periode sinodik. Nah, kemudian ada juga periode sidereal. Periode sidereal ini kita mengacu pada satu titik di di langit ya, entah ada bintang tertentu yang kita jadikan acuan dan posisi bulan untuk kembali ke titik yang sama mengacu pada bintang tersebut itu disebut satu periode sidereal. Nah, antara sinodik dengan sidereal ada perbedaan waktu. Kalau sinodik waktunya itu sekitar 29,5 hari. Sementara untuk sidereal itu 27,3 hari. Nah, kenapa berbeda? Karena kalau yang sinodik itu posisi bulan, ya, posisi bulan baru itu bergantung pada revolusi bumi mengelilingi matahari juga, ya. Karena kan bulan baru itu terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Oke, terjadi di antara bumi dan matahari. Nah, eh, posisi tersebut berbeda dengan posisi sidereal tadi, ya, sehingga terjadi perbedaan waktu sekitar 2 hari tadi ya, dari 29,5 hari dan 27,3 hari. Nah, mana yang digunakan untuk kalender Hijriyah? Kalender Hijriyah menggunakan waktu 29,5 hari tadi ya, yang periode sinodik. Nah, eh, periode sinodik ini menarik ya, karena sebetulnya bumi, bulan, dan matahari itu merupakan sistem tiga benda ya. Nah, kalau dalam mekanika, sistem tiga benda itu tidak punya solusi eksak dari persamaan dinamikanya. Ya, jadi kalau misalnya saya punya dua benda saja, saya bisa dengan tepat memprediksi berdasarkan teori yang ada, teori fisika, teori eh, ya saya sebut saja teori gravitasi Newton, itu bisa diprediksi posisi dari masing-masing benda itu secara tepat. Tetapi kalau posisi tiga benda, apa sistem tiga benda seperti matahari, bumi, dan bulan itu tidak memiliki
tidak memiliki solusi eksak tadi. Jadi sebetulnya posisi bulan itu tidak bisa diprediksi dengan tepat sekali. Ya, oleh karena itu kita selalu ada perdebatan kapan sebetulnya terjadi bulan baru. Ya, konjungsi itu terjadi antara 0 sampai 4 derajat ya yang bisa kita lihat visible gitu ya berdasarkan metode ruqyah. Nah, itu tidak pernah tepat setiap bulan tidak pernah bisa diprediksi secara pasti karena memang bumi, bulan dan matahari itu adalah membentuk sistem eh, tiga benda ya. Nah, terus yang menarik sebetulnya begini. Cara penentuan awal bulan Ramadan kan yang kita tahu pasti ada dua ya. Ada pakai metode ru'yah dan juga metode hisab ya. Nah, saya harus disclaimer dulu nih, saya bukan bukan seorang pakar ilmu falak ya, bukan bukan pakar astronomi sebetulnya. Background saya fisika, cuma karena di fisika juga ada pelajaran mengenai mekanika, termasuk mekanika benda langit, jadi sedikit banyak saya punya kesempatan untuk mempelajari juga. Eh, di dalam sains modern ya, sains modern khususnya fisika, sebetulnya kita punya dua perangkat utama, yaitu matematik ya yang fungsinya itu untuk menganalisis dan juga untuk memprediksi. Dan kedua, karena nature dari sains itu sebetulnya adalah pengukuran ya observasi, maka kita juga punya instrumen ya. Nah, instrumen ini digunakan untuk melakukan eksperimen dan melakukan observasi. Oke, jadi fondasi utama dari sains modern itu adalah prediksi dan juga observasi. Nah, kita bisa lihat ini bahwa penentuan awal bulan Ramadan yang bisa melalui hisab atau melalui ruqyah itu sebetulnya mencerminkan fondasi utama dari sains modern. Ya, kalau ruqyah itu adalah observasi, hisab itu adalah prediksi. Ya, jadi sebetulnya kalau menurut saya daripada gitu ya, daripada kita ribut soal soal apa, soal kapan tanggal 1 Ramadan itu lebih baik kita bukan ribut, maksudnya lebih disibukkan oleh bagaimana mempertajam prediksi dan juga mengoptimalkan observasi. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, kalau untuk memprediksi saja untuk sistem tiga benda itu sulit ya. Nah, berarti eh, ya kecuali mungkin pakai data statistik ya, pakai data statistik mungkin bisa. Tapi kalau kita mau menggunakan model-model matematik berdasarkan hukum-hukum fisika yang ada, itu memerlukan eh, apa kemampuan analisis yang tinggi sebetulnya. Nah, kemudian untuk melihat hilal itu tentu sangat tidak mudah, ya, karena hilal itu terjadi bisa dibayangkan ketika terjadi konjungsi antara bumi, matahari dan bulan, ya. Posisi bulan yang dalam apa kalau misalnya terhadap bidang edar bumi mengelilingi matahari, bidang edar bulan itu miring sekitar 5,1 derajat. Nah, karena dia miring 5,1 derajat, berarti uh, ada peluang bukan ada peluang, ketika terjadi bulan baru, new moon, ya, itu ada sebagian cahaya matahari yang dipantulkan oleh permukaan bulan. Sebagian kecil, fraksinya sangat kecil, dan itulah yang kita sebut sebagai hilal. Dan karena kecepatan rotasi bumi itu sekitar 1640 kilometer per jam, sementara kecepatan revolusi bulan itu sekitar 1040 kilometer per jam. Ya, revolusi bulan mengelilingi bumi ya. Nah, itu sekitar 1040 kilometer per jam. Jadi bisa dibayangkan betapa cepatnya hilal itu berlalu.
ya. Kemudian betapa tipisnya hilal juga, ya. Oke, baik, ini saya dapat ini dari host. Saya boleh share screen? Ya, memang lebih lebih menarik sih Silakan, silakan, Prof. screen-nya. Ya. Juga nanti ada beberapa hal yang saya mau sampaikan sebetulnya. Baik, apa sudah terlihat? Sudah terlihat dengan jelas, Prof. Ya, ini mungkin saya awali dengan ini dulu ya. Kita dapat gambaran dulu bagaimana sistem tiga benda yang tadi saya sebutkan ya. Ini jarak antara bumi dan matahari ya. Ada titik perihelion dan ada titik aphelion. Kemudian juga bumi dan bulan juga memiliki eh, bentuk orbit yang hampir sama dengan matahari yaitu sedikit elips ya. Ada apoginya, ada perigi. Eh, Kemudian tadi yang saya sebutkan bahwa matahari ini membentuk sistem tiga benda ya. Jadi tidak ada solusi eksak yang mampu memprediksinya secara tepat. Ya, bagaimana posisi bulan dari waktu ke waktu. Kemudian juga berpotensi sulit diprediksi untuk jangka waktu panjang, tetapi mungkin masih dapat diprediksi untuk jangka waktu pendek. Tadi misalnya dengan menggunakan data statistik dan yang lain sebagainya. Ya, dan sebetulnya sudah dibuktikan oleh ilmu falak dalam Islam juga kan ya, apa bisa menentukan waktu konjungsi itu dengan tepat. Nah, nah ini fakta tadi bumi dan bulan. Kecepatan rotasi bumi itu 1670 kilometer per jam, sementara kecepatan rotasi bulan 1040 kilometer per jam dan kecepatan revolusi bulan mengelilingi bumi juga 1040 kilometer per jam kurang lebih. Itulah sebabnya kenapa kita setiap hari melihat bulan yang sama ya. Sisi bulan yang sama karena kecepatan rotasi bulan dan revolusinya itu sama. Ya Allah menciptakan seperti begini. Nah, kemudian tadi yang saya katakan kemiringan sumbu rotasi bumi itu 23,5 derajat ya kalau dibandingkan dengan bidang bidang revolusi bumi mengelilingi matahari. Dan kemiringan sumbu rotasi bulan itu 6,7 derajat ya. 6,7 derajat terhadap bidang rotasi bulan mengelilingi bumi. Nah, ini kita bisa bayangkan betapa kompleksnya gerak bulan sebetulnya. Ya, jadi tidak mudah sebetulnya untuk memprediksi gerak bulan tersebut. Dan tadi ini yang saya sebutkan, ya, periode sinodik dan periode sidereal. Sinodik itu 29,5 hari, kemudian sidereal itu 27,3 hari, ya. Nah, ini adalah eh, apa bagaimana bulan berevolusi ya. Bulan mulai bulan baru sampai ke bulan baru kemudian. Dan kemudian di sini ada full moon, ya. Kita kenalnya sebagai Ayyamul Bid, ya, disunahkan untuk berpuasa. Nah, kapan terjadinya bulan baru? Tadi ya, saat bulan baru berada segaris dengan matahari dan bumi atau konjungsi. Ketika bulan mulai bergeser sedikit dari posisi ini, pengamat di bumi dapat melihat sedikit cahaya matahari, ya, yang terpantul dari sebagian kecil permukaan bulan. Nah, ini bisa dilihat di ilustrasi foto yang saya berikan ya. Nah, pantulan tipis cahaya matahari pada fase bulan baru ini yang disebut sebagai hilal, ya, yang menjadi penentu awal bulan eh, kalender. Nah, tadi ini saya sedikit sambung, ya, kita punya ada spirit saintifik ya dalam ruqyah dan hisab. Kita harus yakini bahwa Islam dengan sains itu tidak ada dikotomi, ya, karena sains digunakan untuk mengenal ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perkembangannya, sains khususnya fisika modern itu didorong oleh keingintahuan dan kebutuhan dengan perangkat utama tadi saya sebutkan matematik termasuk statistik ya, sebagai perangkat utama analisis dan prediksi. Sementara instrumen digunakan untuk melakukan pengamatan
instrumen pengukuran dan pengamatan untuk melakukan eksperimen dan observasi. Nah, sementara ru'yah dan hisab, ya, hisab itu sifatnya prediktif, prediksi, sementara ru'yah itu observasi. Dan keduanya merupakan fondasi utama sains modern. Ya, oke, mungkin untuk menjawab itu saya sudahi dulu di sini ya. Sebetulnya ada slide lain. Mungkin kalau ada pertanyaan yang terkait, saya akan tampilkan lagi. Ya, Oke, siap, Prof. ya, Mungkin kita akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya ini, Prof. Tadi kan ya, sudah silakan. dijelaskan terkait dengan adanya dua instrumen matematik ya, terkait dengan rukyat dan hisab. Nah, Ya, kalau kita berkaca nih, Prof, ke pada zaman Rasul ya, Prof, di tengah mungkin keterbatasan alat, kemudian cara perhitungan dan sebagainya gitu. Nah, ya. kira-kira bagaimana penentuan satu Ramadan di zaman Nabi terlebih dahulu, Prof? Ya, sepemahaman saya di zaman Baginda Rasulullah SAW itu untuk awal puasa itu ru'yah ya. Ya, bahkan ru'yahnya itu kan disebutkan kalau kamu tidak melihat, tidak tutup awan, itu maka digenapkan ya. Nah, itu dulu ya karena keterbatasan instrumen. Ya, mungkin saya bayangkan dulu para sahabat itu naik ke gunung, entah Gunung Uhud ya, ke Jabal Rahmah atau kemana, mengamati. Ya, kalau terlihat hilal berpuasa, kalau tidak besoknya gitu kan. Ya, tapi kalau sekarang sudah banyak instrumen tadi. Ya, bahkan saya tidak tahu ya, tapi potensinya secara prinsip bisa ya. Awan itu juga bisa ditembus kan. Ya, ketika matahari apa ketika sinar matahari itu terpantul oleh permukaan bulan, pasti yang terpantul itu juga ada sinar inframerah. Nah, sinar inframerah ini bisa menembus awan. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, kalau misalnya kita menggunakan instrumen tertutup awan, tapi kita tetap bisa melihat, nah, apakah boleh itu digunakan sebagai patokan eh, satu Ramadan, ya? Nah, ini sebetulnya tadi ya ada kesadaran kosmik di dalam penentuan hilal juga ya. Jadi Islam ini agama yang yang punya kesadaran kosmik yang tinggi karena kita penentuan awal ibadah dan lain sebagainya itu berdasarkan pergerakan dari benda-benda langit ya. Dan kita dituntut untuk mampu melakukan pengamatan tadi, observasi. Tulis saya lebih tertarik dengan hikmah dari ru'yah dan hisab tadi ya bahwa betapa Islam itu sangat pro pada kemajuan ya. Ya, kan kita juga tahu dalam sejarah ya bahwa kebangkitan sains modern itu sebetulnya salah satunya di-trigger oleh keingintahuan para ilmuwan Muslim untuk penentuan waktu sholat misalnya. Ya, bagaimana Ibnu Shatir itu membangun sundial ya jam matahari yang presisinya sangat tinggi. Jadi sebetulnya eh, bahkan penentuan satu Ramadan atau nanti satu Syawal ya itu sebetulnya eh, dapat menjadi landasan bagi kita untuk lebih menguasai sains dan teknologi. Ya, ya tapi eh, ya kadang-kadang kita terjebak pada pada hal-hal yang kurang penting ya, membahas perbedaan dan yang lain sebagainya. Ya kalau bagi saya sendiri sebagai orang fisika, observasi adalah pamungkas. Ya, jadi seberapa bagus pun sebuah prediksi, kalau tidak bisa diobservasi, maka tidak masuk ke dalam kategori sains. Tetapi bagi seorang matematikawan, misalnya, ya, angka-angka prediksi dan yang lain sebagainya itu memiliki tingkat ketepatan mungkin yang sangat tinggi, ya. Sehingga kalau kita melihat dari perspektif tersebut, ya kita bisa memahami kenapa ada yang berbeda. Ya, jadi tanpa kita
Eh, kita tanpa kita harus apa mempertentangkannya karena keduanya beranjak dari basis fondasi sains modern yang sama-sama kokoh ya, yaitu prediksi dan observasi. Ya mungkin itu jawabannya. Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Tadi menarik sekali terkait dengan dua instrumen ya, yakni adanya Ya, prediksi dan observasi. Bahwasanya dalam agama Islam itu tidak mendorong seseorang untuk kemajuan terhadap ilmu yang dia emban. Oleh karena itu, tentunya sebagai seorang Muslim harus senantiasa mengupgrade diri ya, terutama dengan basis keilmuan gitu ya. Maksudnya Islam itu tidak membuat seorang Muslim itu menjadi terbelakang gitu, tapi semakin maju untuk ya, keilmuannya dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Prof. ya, betul. Ah, Tadi juga menarik nih, Prof, terkait dengan kalau di zaman Rasul itu menggunakan metode ru'yat ataupun hilal. Nah, kira-kira untuk metode hisab itu sendiri mulai berlaku kapan ya, Prof? Atau misalkan eh, itu dilakukan sering oleh para sahabat kah atau oleh kaum muslimin dan lain sebagainya gitu, Prof. Dan mulai adanya perbedaan ini kira-kira kapan ya, Prof, ya? Dalam menyikapi pandangan terkait ru'yat dan juga hisab ini. Ya. eh Tadi pertanyaannya apa? Kapan metode hisap ya dipakai ya? Iya, betul, Prof. Ya, sependek pemahaman yang saya tahu itu ketika empirium Islam itu semakin luas, ya, semakin luas, maka mulai muncul kesulitan-kesulitan tadi dalam mengatur penanggalan dan yang lain sebagainya. Ya, tampaknya eh, mungkin ya mulai mulai saat itulah hisap kemudian dipakai sebagai alat ukur untuk alat untuk menentukan awal awal bulan ya. Tapi terus terang saya tidak tahu persis ya sejarahnya seperti apa ya. Eh, tapi paling tidak hisab itu ilmu hisab itu menunjukkan betapa majunya pemahaman kaum muslimin di abad pertengahan ya mengenai pergerakan benda-benda langit. Ya, tentunya jauh sebelum ada teori-teori modern ya. Ya, apalagi yang berdasarkan apa teori tadi yang saya sebutkan, teori gravitasi Newton atau bahkan mungkin teori relativitas umum ya. Nah, tapi sekali lagi eh, Allah kan selalu menantang kita ya untuk berpikir tentang alam kan ya. Nah, jadi harus kita pahami bahwa mengapa penentuan waktu awal Ramadan ataupun awal Syawal nanti akhir Ramadan itu dilakukan melalui metode observasi tadi salah satunya ya yang didukung oleh metode hisab. Jadi sebetulnya tantangan terbesar kaum muslimin ini eh, bukan memaksakan orang yang meyakini hisab menggunakan ru'yah ya menggunakan ru'yah apa yang apa yang lebih cenderung pada ru'yah memaksakan diri untuk mengikuti hisab bukan. Ya, tapi tantangannya itu adalah bagaimana dua fondasi ini akhirnya menyatu. Karena semakin tepat prediksi, tentunya akan didukung oleh observasi. Ya, maksud saya begini, semakin canggih kita mengukur, memprediksi, dan semakin canggih kita observasi, itu akan konvergen ke satu titik. Ya, sebetulnya itulah tantangan kaum muslimin. Ya, tantangannya bukannya bagaimana kita menyatukan, tidak apa-apa, ini dua-dua ini berjalan di relnya masing-masing. Ya, tapi goal kita itu adalah apakah kita bisa memiliki satu metode prediksi, ya, hisab, dan kita memiliki metode observasi yang sedemikian presisinya, sedemikian akuratnya, sehingga tidak ada perbedaan antara hisab dan
ru'yah ya. Bagi saya tantangannya, jadi tantangan itu lebih bersifat saintifik ya. Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Tadi juga sempat Prof. Husin bahas ya terkait dengan tantangan terbesar kaum muslimin untuk sekarang dan mungkin nanti untuk seterusnya ya, yakni bukan memaksakan orang yang meyakini adanya dua metode, yakni ru'yat dan juga ada hisab. Tetapi bagaimana agar dua pondasi ini bisa menyatu atau saling konvergen? Nah, karena dengan kuatnya observasi, yakni melalui ru'yat dan juga prediksi, yakni hisab, kita akan semakin maju gitu ya. Dan harapannya dari dua metode ini bisa dihasilkan terkait dengan satu metode yang tentunya itu bisa mengkolaborasikan dari dua metode tersebut ya, Prof ya. Ya, Tapi tentunya untuk sekarang dari dua metode ini berjalan beriringan gitu untuk menghasilkan metode-metode yang terbaik seperti itu. Kemudian izin bertanya juga nih Prof terkait ya dengan silakan. ya terkait dengan eh, sebagai peran seorang mahasiswa nih Prof dan generasi muda tentunya mengapa penting memahami sains nih Prof di balik ibadah terutama mungkin di bulan Ramadan ya Prof ya? Karena sangat-sangat relate nih untuk sekarang gitu. Ya. Oke, boleh saya share screen lagi? Silakan Prof. Ya, karena saya mau mengajak untuk merenung ya, rekan-rekan mahasiswa ini. Nah, ini judulnya ini saya sudah siapkan sebetulnya ya, Madrasah Ramadan, sebuah renungan kosmik tadi ya. Karena kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menatap langit. Ada apa sih di balik langit itu? Nah, ini bumi kita nih, ya. Bumi tempat kita tinggal ya, punya ketebalan atmosfer sekitar 100 kilometer. Ya, di bawah atmosfer yang cuma tebalnya 100 kilometer tersebut ada 8,7 juta spesies makhluk ya yang hidup dengan satu spesies yang dominan. Siapa? Kita, manusia. Sekarang ada lebih dari 8,2 miliar manusia ya. Bumi ini sebagai sebuah planet itu sebetulnya sangat rentan ya, hanya dilindungi oleh medan magnet yang sangat lemah ya, yang untuk dilindungi dari gempuran partikel bermuatan dari matahari ya. Jadi kalau misalnya medan magnet bumi ini hilang, kita semua musnah ya. Kalau atmosfer yang cuma 100 kilometer itu hilang, kita juga semua musnah juga. Nah, bumi kita ini kecil ya, sangat kecil. Ini ada satu foto yang diambil dari wahana Voyager ya milik NASA dari jarak 4,5 miliar kilometer, yaitu dari sekitaran planet Neptunus. Nah, titik putih tersebut ya yang saya lingkari warna merah ya, titik putih tersebut itu adalah bumi. Ya, itu bumi dan ini dilihat dari planet Neptunus ya. Nah, kalau dilihat dari planet Mars, ya ini dari wahana rover, nah, bumi juga titik seperti begini juga ya. Jadi sebagaimana kita melihat bintang di langit ya, bumi ini kalau kalau kita bandingkan itu seperti bintang yang sangat redup ya. Jadi kalau dilihat dari kejauhan ini sangat kecil sekali. Nah, bumi ini adalah sebutir quark ya. Saya kalau mungkin kita pakai istilah-istilah fisika gitu ya. Bumi ini adalah sebutir quark. Alam semesta yang teramati saat ini, ya, yang bisa diamati oleh manusia, itu memiliki diameter 93 miliar tahun cahaya. Artinya, kalau cahaya berjalan dari satu ujung ke ujung lain alam semesta, itu membutuhkan waktu 93 miliar tahun. Ya, tentunya jarak yang luar biasa ya. Nah, sementara bumi, ya, dengan diameter 12.000 kilometer, itu dalam tahun cahaya 0,0000000127 tahun cahaya.
Ya, ini nol ada 9 ini ya di belakang koma. Kalau saya bandingkan bumi dibandingkan dengan alam semesta, ya, kalau alam semesta ini kita kompres ukurannya 1 meter, diameternya itu 1 meter, ya, maka ukuran bumi itu 10 pangkat minus 20 kali lebih kecil dari alam semesta. Ya, dan itu kalau dalam ukuran kita itu adalah ukuran quark. Nah, quark ini adalah suatu partikel elementer yang membentuk proton dan neutron di dalam inti atom, ya, sehingga quark ini juga jauh lebih kecil daripada atom. Jadi kalau ada orang yang bertanya seberapa besar bumi dibandingkan alam semesta, ya bayangkan ukuran kita dibandingkan dengan quark tadi, 10 pangkat minus 20. Nah, pertanyaan, kontemplasi apa yang bisa kita lakukan? Ya, ini terkait dengan Rahman dan Rahimnya Allah ya. Jadi meski manusia menempati bumi yang sebesar kuark dibandingkan dengan alam semesta, nah, Allah Subhanahu wa taala melalui sifat Rahman dan Rahimnya itu masih memberikan perhatian dengan memberikan kepada kita yang dengan catatan teramat lemah, ya. Kemudian kita juga zalim terhadap diri sendiri, tapi sebagian besar kita sombong kan, ya, merasa diri yang paling benar, merasa diri yang paling kuat dan yang lain sebagainya. Apa bukti Rahman dan Rahim Allah? Nah, Allah sebentar lagi akan memberikan kita madrasah eh, Ramadan, ya. Nah, jadi mungkin apa yang kita renungkan ini mungkin yang ada di surah Ar-Rahman ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudah-mudahan ayat ini nanti akan memberikan makna yang akan memiliki makna yang lebih dalam, ya, setelah kita mengetahui bagaimana posisi kita di bumi ini dibandingkan dengan alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melalui kesadaran kosmik tadi yang saya sebutkan. Ya, mungkin ini sedikit sharing dari saya. Ya, mangga silakan dilanjutkan, Baik, Prof. Pak Is. Menarik sekali ya terkait dengan esensi bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menempati di bumi yang kalau tadi Prof Husin sampaikan dan paparkan bahwasanya bumi ini itu sangat-sangat kecil ya, lebih kecil dibandingkan kalau bandingannya dengan alam semesta, atom ataupun tadi quark eh, itu sangat-sangat jauh gitu ya. Dan apa esensinya juga bahwasanya kita sebagai manusia tentunya tidak boleh sombong. Karena bayangkan dari luasnya hamparan alam semesta yang Allah ciptakan, hanya bumi ya bro, sejauh ini yang menjadi tempat tinggal untuk manusia gitu. Dan walaupun jumlah manusia itu tadi kalau Prof Husin sampaikan 8,2 miliar, tapi kalau kita bandingkan dengan luas alam semesta ini sebenarnya belum ada apa-apanya, Prof. Bahkan tadi kalau Prof Husin sampaikan juga hanya 0,00 sekian gitu. Sangat banyak gitu. Mungkin saya lupa terkait dengan jumlahnya gitu. Tapi hal ini menunjukkan bahwasanya sebagai seorang makhluk ya, sebagai seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, tidak layak bagi kita untuk berlaku sombong. Ya, Kita juga sebetulnya harus bisa gini, ya. sebetulnya gini Mas Faiz ya. Iya, Bro. Inti dari pertanyaan dari perenungan tadi yang saya tawarkan, bumi yang teramat sangat kecil ini itu masih mendapatkan perhatian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya betapa besar Maha Rahman dan Maha Rahimnya. Ya, kalau misalnya kita sendiri kan melihat apakah kita peduli dengan debu yang ada di sekitar kita, Iya, Bro. ya. Kita sebagai manusia tidak pernah peduli dengan hal-hal yang kecil di sekitar kita. Bahkan dengan nyamuk sekalipun kita nggak peduli kan kadang-kadangnya. Tetapi ini Allah kita yang teramat sangat kecil ini, ya, masih diberikan Rahman, melalui sifat Rahman dan Rahimnya kita masih diberikan rahmat.
Ya, dan salah satu rahmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah madrasah Ramadan tadi ya. Kenapa? Karena di madrasah Ramadan inilah kita mendapatkan kesempatan untuk introspeksi diri kan, ya, ya, untuk introspeksi diri bahwa sebetulnya kita ini adalah lemah, ya, sebetulnya kita ini zalim terhadap diri kita sendiri, setiap hari makan tanpa ada batas, ya, setiap hari kita menyakiti diri dengan hasut dengan orang, ya, itu kan hal-hal yang menyakiti diri ya. Kita iri, dengki, hasut itu sebetulnya bukan kita menyakiti orang yang kita iri dan hasutkan kan, tapi itu menyakiti diri kita sendiri. Makanya tadi saya katakan zalim terhadap diri diri sendiri. Dan itu di dalam madrasah Ramadan, itu Allah ajarkan bagaimana kita mengatasi hal-hal tersebut dan bagaimana kita mengintrospeksi diri sehingga kita meyakini bahwa ya Allahus Somad ya, bahwa Allah adalah tempat tempat bergantung. Baik, Prof. Terima kasih tadi insight tambahannya dan juga remindernya terkait dengan eh, sifat Rahman dan Rahimnya dari Allah Subhanahu wa taala yang bahkan eh, bumi yang sebegitu kecilnya Allah perhatikan gitu. Kemudian debu dan sebagainya gitu. Dan kita manusia gitu ya. Terkait dengan bahkan mungkin sekitar kita saja gitu ya. Kadang kita lalai gitu. Terkait dengan saudara kita, kemudian hal-hal yang mungkin makhluk yang mungkin bisa dibilang mungkin lebih lemah ya seperti semut dan sebagainya gitu. Kadang ya kita injak dan sebagainya gitu. Kita tidak memperhatikan dan kita tidak mencontohkan dan mengaplikasikan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik. Baik. Insya Allah untuk sesi podcast kali ini kita akan cukupkan, tapi belum sampai situ selesainya. Insya Allah kita juga akan membuka sesi tanya jawab. Namun sebelum sesi tanya jawab, insya Allah akan dipaparkan terkait dengan iklan atau video dari Semarak Ramadan 1447 Hijriah. Ramadan hadir membawa keberkahan, dan di Masjid Al-Huriyah IPB, setiap harinya penuh makna. Dimulai dari hangatnya kebersamaan saat berbuka puasa dan sahur bersama. Melalui kajian senja dan pelatihan imam tarawih, ilmu terus bertumbuh, mempersiapkan generasi pemimpin sholat yang penuh tanggung jawab. Di 10 malam terakhir, itikaf menjadi momen mendekatkan diri, bermunajat dalam hening, mencari ridho dan ampunannya. Dan akhirnya, takbir berkumandang dalam sholat Idul Fitri bersama. Ramadan mungkin berlalu, namun semangat ibadah dan kebersamaan tetap hidup di hati kita. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan penuh makna kami di Masjid Al-Huriyah IPB. Mari terus alirkan pahala jariah dengan mendukung program berbuka dan sahur Ramadan. Cukup scan kris di layar atau transfer melalui rekening BSI dan BNI yang tersedia. Sekecil apapun bantuan Anda, sangat berarti untuk menjaga semangat ibadah dan kebersamaan tetap hidup di hati kita. Baik, terima kasih atas paparan videonya. Mungkin kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab, Prof. Kepada para jamaah sekalian yang ingin bertanya, boleh dipersilakan untuk raise hand atau mengacungkan tangannya di Zoom, ataupun boleh juga melalui kolom komentar yang nanti insya Allah akan host bacakan. Silakan kepada para jamaah yang ingin bertanya, boleh raise hand. Apakah ada? Di chat ada Mas Faiz. Oke. Alhamdulillah di chat sudah ada nih, Prof. Saya izin bacakan terkait dengan pertanyaannya dari Pak Erik Wahyudyono. Pertanyaannya yakni kalau pandangan Prof mengenai kalender Hijriah Global Tunggal KHGT, kalau nggak salah itu pencetusnya dari Muhammadiyah ya, Prof.
sehingga di belahan bumi manapun terlihat hilal, maka sudah masuk bulan Ramadan, tidak termasuk wilayah tertentu. Mungkin boleh dari Prof. Husin memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan tersebut. Ya, ya ini saya sering dengar ini yang KHGT ya, Kalender Hijriah Global Terpadu. Tapi mohon maaf, Pak Erik, saya harus mengakui bahwa saya belum paham ya mengenai KHGT ini. Tapi dugaan saya, insya Allah seperti yang tadi saya katakan ya, bahwa ke depannya akan ada konvergensi antara prediksi dengan observasi tadi. Ya, jadi kita membangun metode prediksi yang semakin presisi, semakin akurat, sehingga eh, pamungkas penentuan pamungkas observasi itu sudah tidak ada dikotomi lagi ya. Nah, kemudian juga tadi memang kita mau tidak mau kan harus mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga yang diterjemahkan kemudian oleh para sahabat, tabi'in ya dan para ulama ya melalui ijma ulama kesepakatan mengenai bagaimana penentuan awal Ramadan dan yang lain sebagainya. Ya tentunya beranjak dari hadis-hadis yang ada. Jadi apakah boleh menggunakan apa hisab, apakah menggunakan apa uh, ru'yah sebagai observasi itu semuanya dibolehkan. Ya. Nah kemudian bahwa ada terjadi perbedaan hilal di berbagai wilayah, ya itu sangat dimungkinkan karena tadi yang saya katakan ya bahwa eh, dinamika bulan terhadap dinamika bulan dalam merotasi bumi, dalam revolusi bumi itu bukan sesuatu yang sederhana ya. Kemudian juga bumi ini juga memiliki struktur. Ya, bumi juga tadi saya katakan punya kecepatan rotasi itu 1670 km per jam. Ya, sehingga posisi hilal bagi pengamat-pengamat di bumi itu tentunya berbeda-beda. Nah, kemudian di sisi lain ada ketentuan bagaimana menentukan awal bulan. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian eh, menimbulkan juga perbedaan hasil pengamatan. Ya. Indonesia ini kan seperdelapannya eh, keliling bumi ya. Kita ini punya jarak dari Sabang sampai Merauke itu 5.000 km. Jadi seperdelapannya ekuator bumi. Luas sekali. Kita memiliki 3 zona waktu. Ya, dengan kecepatan rotasi bumi yang tadi saya sebutkan 1670 km, perbedaan itu sekitar 2 jam. Ya, rotasi dari titik Sabang apa akan melalui titik Merauke itu setelah 2 jam. Nah, tentunya penampakan hilal di seluruh Indonesia itu juga berbeda-beda, ya. Nah, itulah kemudian apa mungkin di titik tersebut orang membutuhkan adanya hisab tadi ya. Maksudnya sebetulnya adalah untuk menyatukan semuanya. Ya, tetapi seperti yang saya bilang tadi, ini berdasarkan bagaimana kita meyakini hadis-hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berpandangan ru'yah lebih utama, ada yang berpandangan hisab sudah lebih dari mencukupi. Ya, tapi sebetulnya saya tadi sebagai apa pengajar ya, pendidik di bidang fisika, eh, saya lebih melihat pada spirit ya, ada spirit yang ditawarkan eh, pada penentuan awal bulan Ramadan tadi. Ya, bahwa di situ adalah spirit saintifik yang mengajak kita untuk selalu meningkatkan tadi kemampuan untuk memprediksi, kemampuan untuk eh, observasi. Ya, jadi mungkin 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 jawaban saya itu ya. Ini ada tambahan dari Pak Erik ya. Ya, ini ada tambahan ya dari Pak Erik. Jadi Ya. HGT itu kalau sudah terlihat di belahan bumi manapun, maka berlaku untuk seluruh dunia. Ya, ini kembali lagi tadi. Ini masalah ijma ulama ya, masalah kesepakatan ulama.
Nah, boleh jadi di satu tempat sudah mengamati hilal, misalnya di Sabang sudah mengamati hilal, maka karena Indonesia ini adalah satu negara, ya diambil kesepakatan ulama, meskipun yang terlihat di Sabang, tapi Merauke juga juga sudah. Ya, mungkin mungkin spiritnya eh, seperti itu. Ya. Ada lagi ya pertanyaan ya, Mas Faiz ya. Ada nih Prof. Ya, sebelumnya terima kasih atas jawaban terkait dengan pertanyaan tadi. Ini ada yang bertanya lagi Prof. Sebelumnya perkenalkan saya Fauzi dari Ekonomi Syariah 61. Mohon maaf belum bisa on cam karena ada kendala. Izin bertanya Prof. Di satu sisi kita bisa menghitung orbit bulan dengan akurat, tapi di sisi lain sistemnya kaotik dan sulit diprediksi jangka panjang. Mungkin pertanyaan saya apakah menunjukkan bahwa alam semesta itu pada dasarnya teratur atau justru penuh dengan ketidakpastian? Dan bagaimana cara Islam memandang ini Prof? Terima kasih banyak sebelumnya. Iya, kalau dalam cara pandang fisika saat ini ya, alam semesta ini justru berada pada keadaan yang disebut fine tuning ya. Fine tuning itu artinya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini begitu terukur. Nah, jadi misalnya muatan listrik, muatan elektron, kemudian eh, konstanta kuat gravitasi, konstanta kuat gaya listrik, gaya magnet, itu semuanya terukur sekali. Sehingga berbeda orde itu bisa menyebabkan pada kehancuran alam semesta. Ya. Tetapi di sisi lain, alam semesta ini kan banyak sekali objeknya ya, ada bulan, ada bintang, ada galaksi, ada supercluster dan ada lain yang sebagainya. Ya. Nah, itu membentuk sistem yang kita sebut sebagai sistem kompleks. Nah, di dalam sistem kompleks ini manusia sampai saat ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan prediksi. Ya, jadi yang difahami orang sekarang yang namanya sistem kompleks itu dia deterministik, ya artinya ada hubungan kausal sebab akibat, tapi tidak bisa diprediksi dalam jangka waktu panjang. Nah, yang paling apa yang ketidak bukan ketidakteraturan ya. Kalau tadi eh, disebutkan chaos ya, chaos itu bukan berarti tidak ada keteraturan ya. Tapi chaos itu ada order inside disorder. Ya, ada keteraturan di balik ketidakteraturan. Nah, sementara sistem yang tadi saya sebut sistem kompleks itu adalah sistem-sistem yang berada di ujung chaos. Jadi dia belum chaos, tapi dia juga tidak order. Kalau tadi ditanya apakah teratur, ya, saya memiliki keyakinan insya Allah ini teratur. Tetapi Allah belum memberikan ilmunya untuk kita bisa melakukan prediksi dengan tepat ya. Ya, untuk sistem-sistem yang tadi saya sebut sistem-sistem yang kompleks tadi, yang punya kecenderungan mengarah kepada chaotic. Itu tadi yang saya katakan, untuk sistem tiga benda sekalipun manusia nggak bisa melakukan prediksi 100% tepat ya, secara akurat. Ya, kalau bagi kita muslim itu mudah ya untuk memahami itu ya, bahwa ilmunya tidak diberikan oleh Allah. Ya, ketika ilmunya tidak diberikan oleh Allah, mungkin ada hikmah yang bisa kita ambil. Nah, salah satu hikmah yang saya yakini ya, yang diri saya yakini bahwa itulah kenapa kita disuruh melakukan observasi. Ketika kita disuruh melakukan observasi, maka kita akan mendapatkan spin-off, hasil samping. Hasil sampingnya apa? Kemajuan teknologi, kemajuan sains dan teknologi. Jangan-jangan mungkin itulah cara Allah untuk mengajarkan kita, ya, manusia. Karena kita kan diberi bekal dua ya. Ada bekal kauliyah berupa Al-Quran dan bekal kauniyah ya berupa pemahaman kita mengenai alam alam semesta. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Alaq ya Iqra ya alamal insana malam ya'lam. Ya. Jadi pengetahuan tentang sidereal, tentang sinodik,
semuanya itu sebetulnya Allah yang ajarkan kepada kita. Ya. Nah, cuman mungkin ada batas-batas tertentu yang eh, Allah rahasiakan kepada kita. Mungkin ya, wallahu a'lam. Nah, kalau misalnya itu memang benar, ya maka dugaan bahwa otak kita ini sebetulnya sejatinya dibuat kompatibel hanya untuk memahami kebesaran Allah dalam batas-batas tertentu di satu sisi, dan di sisi lain kita bisa menggali apa hal-hal lain yang bermanfaat ya. Karena Allah mengatakan apa seorang ulul albab itu kan pada akhirnya akan berkesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila ya, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu ini tidak dengan eh, kesia-siaan. Ya. Jadi mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih juga atas jawabannya. Dan pertanyaan tersebut insya Allah mungkin jadi pertanyaan terakhir ya untuk sesi kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian sebagai penutup, Prof, mungkin dari Prof Husin ada closing statement terkait dengan materi yang tadi telah disampaikan ataupun tadi diskusi yang sudah kita jalani bersama gitu, Prof. Silakan Ya, kepada Prof Husin. ya sebetulnya saya untuk mengingatkan diri sendiri sih ya. Artinya insya Allah ada dari sebagian kita yang sudah berpuasa hari ini, ya. Ada sebagian yang lagi yang insya Allah besok akan berpuasa. Jadi harapan saya setelah tadi kita sama-sama berdiskusi mengenai kesadaran kosmik tadi, ya. Nah, madrasah Ramadan kali ini mudah-mudahan memberikan nuansa yang berbeda gitu ya. Setelah kita mengetahui betapa besar eh, rahmat Allah yang berikan kepada kita, ya kita yang lemah ini, kita yang zalim ini, kita yang sombong ini, itu dididik selama 1 bulan Ramadan ini, ya istilahnya kita di recharge ya, recharging, di reset ulang. Nah, sebetulnya kalau buat pandangan saya, dalam pandangan saya, eh, yang terpenting itu, yang tidak kalah penting, ya, bagaimana kita setelah Ramadan nanti, ya. Karena ada orang yang mengatakan, wah saya puasa saya full 1 bulan Ramadan, ya, saya sholat tarawihnya full, ya. Nah itu hanya akan dibuktikan dalam 11 bulan kemudian, ya, karena di 11 bulan kemudian itulah kita benar-benar apa nih eh, bertugas ya sebagai layaknya hamba Allah eh, yang diberi 2 mandat ya, sebagai hamba dan sebagai eh, khalifah fil ard. Dan satu hal buat mahasiswa ini, ya ada yang mengatakan bahwa wah, puasa itu kadang-kadang jadi excuse ya. Wah, minta online aja gitu ya. Apa jangan jangan offline ya. Ya, kalau menurut saya justru puasa ini malah tambah semangat gitu kan. Ya, wah, saya nggak mau lagi kuliah online. Saya menuntut Pak dosen saya untuk mengajar saya secara offline, ya. Ya, karena eh, sepertinya ya offline itu jauh lebih efektif ketimbang apa online. Walaupun dari segi efisiensi tentunya online jauh lebih unggul daripada eh, offline, ya. Ya, jadi inti saya adalah ketika baginda Nabi itu berperang membela diri, itu kan terjadi di bulan Ramadan ya, di perang Badar ya. Jadi tidak ada kata-kata Ramadan itu menurunkan produktivitas sebetulnya, Betul, betul. Setuju, Prof. ya. Nah, kemudian juga ada yang menafsirkan ya bahwa tidurnya orang berpuasa itu apa, Mas Faiz, saya lupa itu. Berpahala ya, Ya, jadi ya, kayak ibadah, Prof. ya adalah ibadah ya.
Nah, kalau saya memandangnya tidurnya aja ibadah, apalagi kerjanya. Ya, kalau tidurnya saja itu ibadah, dihitung ibadah, apalagi kita tetap produktif, kita tetap kerja di bulan Ramadan. Ya, ya sekali lagi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, ya, Syahr Mubarak. Ya, mudah-mudahan madrasah Ramadan ini eh, lebih baik daripada madrasah Ramadan eh, tahun lalu. Ya, dan mudah-mudahan buat para mahasiswa ini menjadi tadi ajang recharging, ajang riset untuk 11 bulan setelahnya itu tambah semangat dalam menempuh kuliah. Ya, demikian Mas Faiz. Makasih. Baik, Prof. Terima kasih kembali kepada Prof. Husin atas closing statement-nya yang luar biasa. Jadi insight, kemudian dari materi, kemudian dari diskusi yang telah kita lakukan bersama yang kurang lebih. Sebenarnya kita sudah jalani sekitar 1 jam nih, Prof. Dan Alhamdulillah semoga bisa bermanfaat bagi para jamaah sekalian ya, terutama dalam menyikapi perbedaan awal Ramadan nih, yang qadarullah di tahun ini ya terjadi perbedaan dalam menentukan 1 Ramadan ya. Alhamdulillah ada yang mulai berpuasa hari ini dan juga insya Allah ada juga yang mulai besok hari. Dan itu tidak menghalangi kita itu untuk semata-mata lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga dengan ilmu dari profesi yang telah disampaikan dari terkait dengan prediksi dan observasi itu jadi menambah keimanan kita gitu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang muslim tentunya itu harus berpikiran maju dan senantiasa produktif juga tadi dari profesi yang disampaikan. Oke, selanjutnya diinformasikan juga kepada para jamaah sekalian bisa mulai melakukan presensi dengan tautan yang ada di bawah. Silakan kepada para jamaah sekalian yang ingin mengisi presensi bisa mengisi link yang ada di bawah. Insya Allah nanti kepada jamaah yang mengisi link tersebut akan mendapatkan sertifikat. Kemudian selanjutnya yakni insya Allah dari kami akan memberikan cindera mata kepada Prof. Husin Alatas atas materi yang telah disampaikan, kemudian diskusinya dan juga insight-nya. Mungkin dari operator boleh menampilkan terkait dengan sertifikatnya. Berikut sertifikat eh, yang akan diberikan kepada Prof. eh, Dr. Husin Alatas SSI MSI. Mohon diterima Prof. Dan Ya, kami izin untuk mengambil dokumentasi Prof. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Anda izin hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Prof atas kesediaannya dan juga waktu yang Masih. telah diberikan terkait dengan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya untuk kepada para jamaah sekalian, kita akan menghadirkan sesi dokumentasi terlebih dahulu nih Prof. Untuk semua, jadi kepada para jamaah sekalian jangan sampai beranjak terlebih dahulu. Kita akan ada sesi dokumentasi bersama ya. Kepada para jamaah sekalian yang tidak berhalangan hadir atau yang tidak berhalangan terkait dengan kameranya, dipersilakan untuk on cam ya. Karena kita akan sebentar lagi bersama-sama melaksanakan sesi dokumentasi. Silakan kepada para jamaah sekalian bisa mempersiapkan diri ya untuk on cam. Kita di sini ada 5 slide dan insya kita akan mulai pada pukul 7:02 waktu Indonesia Barat. Jadi kepada para jamaah sekalian yang belum on cam, sangat dipersilakan untuk on cam dan juga masih ditunggu nih. Oke,
Kita akan mulai untuk sesi dokumentasinya dan saya izin untuk memandu sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk slide pertama, satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut ke slide dua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga, satu, dua, tiga. Slide keempat, tiga, dua, satu. Dan slide terakhir, tiga, dua, satu. Oke, terima kasih kepada para jamaah sekalian yang sudah berkenan untuk hadir di Zoom Podcast Ramadan pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Prof. Husin Alatas atas ilmunya, materi, dan insight-nya. Semoga obrolan pagi hari ini bisa menambah pemahaman dan bisa menenangkan hati kita semua, serta kita bisa mengimplementasikan. Kalau tadi kata Prof. Husin terkait dengan madrasah Ramadan gitu, kita harus bisa mengoptimalkan, memproduktifkan terkait dengan Ramadan kali ini. Semoga harapannya bisa lebih baik lagi. Demikian saya selaku MC pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada khilaf.